Baik, Bu Oke, Ida. baik. Berikutnya ya Pak Jena, kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Di hari pertama ini kegiatan kita setelah leadership, kita lanjut dengan tugas pokok dan fungsi OSIS. Mohon maaf nih kepada Kakak Aldrieti Merdia, namanya ini agak susah nih. Dr. Gigi Aldrieti Merdiarsi. Mudah-mudahan saya nggak salah. Udah ada ya Kakak? Mas Eko mungkin udah bisa di itu. Nah, itu udah ada tuh kayaknya. Bu Ida, saya juga sudah hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kakak, berikutnya ya silakan Kak langsung saja untuk apa materi tugas pokok dan fungsi OSIS. Ini nggak kalah menarik juga nih, tapi sebelumnya saya mau bacain dulu ya. Mau bacain jejaknya Pak Jenal, itunya kurikulum vitae-nya itu datanya. Agak, waduh, sealma mater nih dengan Kak Pratiwi. Nah, dari apa Universitas Indonesia juga. Tapi yang satu tadi hukum, yang sekarang adalah dari kedokteran. Saya bilang itu kan apa ya di UI itu fakultas-fakultas yang terfavorit di Indonesia itu yang masuknya ya Masya Allah susah sekali. Nah ini profil dari Kakak Aldrieti. Ini Kak saya panggilnya apa ya Kakak siapa kayaknya namanya panjang Aldrieti Merdiarsi. Namanya aja udah mengingatkan sebuah rumah sakit nih di kedokteran. Ya, saya ingatnya jadinya kayak di Yarsi gitu belakang di rumah sakit Yarsi dia di Cempaka Putih itu. Oke, personal profile-nya kita lihat di sini mulai lahirnya gimana nih Kak? Nggak ada itunya ya. Boleh tahu nggak Kak? Kira-kira lahirnya tahun berapa? Oh maaf, saya ada ya di sini. Ini maaf, ketahuan nih faktor U nih di atas. Nih itu personal profile-nya itu lahir di Sumeneb pada tanggal 25 Maret 1998. Ini masih muda-muda sekali. Masya Allah prestasinya. Kemudian di situ tertulis, karena ini bahasa Inggris semua ya, mudah-mudahan kayaknya anak SMP 8 jago-jago kok bahasa Inggrisnya. Di situ pendidikan. Pendidikan ini tentunya Kakak dari alma mater atau alumni SMP 48 Jakarta juga kan ya Kak? Kak Alfieti. Ya. Tahun berapa itu Kak? Aduh, tahun lulusnya sih. OSIS ini Bu Ida. Tahun OSIS juga. Wah, kita beruntung sekali nih punya kakak-kakak OSIS nih ya. Tapi Srikandi semua ya. Ini Aljunanya nggak nongol ya Pak. Mungkin insya Allah nanti kali ya Pak Jenal. Untuk next Bu, next ya. Next ya. Terus ini akselerasi program kelas. Mungkin adik-adik kelasnya yang sekarang di kelas 7, kelas 8 di SMP sini belum tahu apa itu akselerasi. Oke, buat informasi saja di SMA Negeri 70 ya SMA-nya setelah dari SMP 48 ke program akselerasi di SMA Negeri 70. Ini biasanya wabil khusus untuk anak-anak yang punya spesial khusus kecerdasan. Orang harus ditempuh SMA itu 3 tahun, ini 2 tahun. Betul ya Kak ya? Betul Bu. Nah, itu dia. Aduh, ya. Kalian yang di kelas 8 ini informasi nak karena kakaknya ini pandai jadi orang tua harus menyelesaikan 3 tahun ini cukup 2 tahun aja di SMA yaitu pada tahun 2013 sampai 2015 ya ini 2 tahun ya Kak. Oke lanjutnya masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yaitu Fakultas Kedokteran Gigi ya Kak. Betul Bu. Oke dan sekarang kita lihat itu mulai dari saya mau ke ini apa ini organisasi. Kayaknya orang-orang yang sukses itu berangkat dari sebuah organisasi pengalaman organisasinya. Jadi beruntung sekali kalau kalian ini yang di kelas 7 dan 8 sudah terpilih sama wali kelasnya, pasti kalian adalah bukan sembarangan. Karena kalau namanya juga pilihan, ya kan? Udah terseleksi dari yang mewakili teman-teman yang sekelas itu. Nah, kakak-kakak ini juga nih berangkat dari organisasi. Organisasi siswanya dimulai dari tuh. Ini ketua OSIS-nya juga. Kalau misalnya kayak saya bilang Presiden Dental Student Executive ini tahun 2000, saya mulai dari bawah dulu ya. Dari Islamic Staff of Public Relation. Nah, dari Islamic Study Organization Faculty of Dentistry UI 2016-2017. Kalau nggak salah terjemahannya begini ya, humas ya, betul. Hubungan masyarakat dari apa itu kerohanian kedokteran gigi UI gitu? Iya betul Ibu Yuda. Nah, oke. Terus kemudian
Commission of Lord. Nah, nanti kan adik-adiknya masuknya nggak ngerti apa tuh Commission of Lord. Indonesia sama, masih di Fakultas Kedokteran UI tahun 2018 sampai dengan sekarang ya, 2020. Apa tuh Kak Commission of Lord-nya itu? Commission Jadi, Lord itu sedikit sama juga dengan apa itu? Jadi ini saya tuh jadi kalau misalnya di kedokteran gigi itu ada namanya kedokteran gigi. Jadi perkumpulan mahasiswa kedokteran gigi Indonesia. Nah, di situ saya jadi salah satu koordinatornya juga di bidang sosial politik juga. Jadi kita tahu kalau misalnya dokter gigi itu ngeliatnya kayak aduh belajar doang gitu. Enggak gitu. Ternyata kita juga ngomongin masalah-masalah isu sosial, politik dan juga saya gabung situ. Bidangnya cuma nggak hanya bidang kesehatan kedokteran, tetapi juga bidang sosial politik dan yang lain-lainnya. Kemudian juga sekarang sebagai Presiden Dental Student Executive Board UI 2018. Artinya ini perwakilannya dari apa OSIS-nya. Kalau anak sekarang soalnya kalau misalnya apaan sih presiden kerja mungkin nggak tahu. Mungkin sama juga dengan ketuanya ya, ketua eksekutifnya ya di Fakultas Kedokteran UI. Wow, ini kakak berdua ini hebat-hebat sekali. Oke, lanjut ke komite. Komite ini artinya sama juga dengan apa? Kepengurusan gitu? Kepanitiaan. Kepanitiaan. Pernah menjadi kepanitiaan pada tahun 2016 itu Pemira FKG UI Project Officer. Ya Kak ya. Bisa dijelasin apa tuh Kak? Itu semacam kalau misalnya di OSIS kali kalau kita bahasannya OSIS SMP tuh kayak proses pemilihan ketua OSISnya gitu. Nah itu tuh kalau misalnya di kuliah itu biasanya ada kepanitiaannya sendiri. Oh gitu. Kepanitiaannya memang meliputi yang apa dari mahasiswanya sendiri ya. Kalau kita dari pelajaran sendiri mungkin OSIS yang lama begitu. Biar adik-adik kelas ini bisa punya bayangan kayak apa sih gitu kan. Kemudian juga apa project officer juga kepanitiaan di Mabimwat FKG UI. Ini apa nih Kak? Ini tadi kalau Pemira bedanya Mabimwa itu apa? 2017. Iya betul Ibu. Jadi kalau Mabimwa itu kalau di kampus gitu ya, itu semacam LDKS juga nih. Tapi mahasiswa gitu, ada mahasiswa gitu. Baik. Oke, kemudian itu juga steering committee. Steering itu pengawasan gitu? Apa yang bergabung dalam kepanitiaan? Apa ini? Komitinya ini? Steering Mabiwa, sama juga ya training untuk kepemimpinan di Fakultas Kedokteran Gigi juga ya? Iya. Sama, masih sama dengan hal yang sama. Oke. Jadi sampai dengan 2019. Baik. Kemudian juga berterjun ke dalam volunteer and community services, artinya ke bidang sosial nih ya. Betul Ibu, pengabdian masyarakat gitu ya. Iya Bu. Nah, cuma saya di sini bacaannya terlalu kecil Pak Jenal, agak naik ke atas. Itu dari bawah ada lagi nggak ya tulisannya? Kalau tidak salah ada volunteernya itu apa ini? Kersos kerja sosial ya, Fakultas Kedokteran UI di NTT. Betul Ibu. 2018. Waduh, berapa lama itu? Berapa bulan maksudnya pengabdiannya? Kalau kita tuh kemarin sih sempat sistemnya itu memang lebih ke prosesnya panjang, tapi yang benar-benar kita stay di sananya itu selama sekitar 2 minggu. Nggak apa-apa ya, saya pelan-pelan gini biar ada pengalaman juga gitu kan. Iya, Ibu atau nggak apa-apa Bu, nggak usah dibacain semua. Termasuk juga buat Bapak Ibu guru, termasuk saya tertarik gitu pengen tahu lebih jauh lagi apa namanya kakak-kakak ini kegiatannya sudah sampai sejauh mana gitu kan. Kagum aja sih, karena saya sendiri pribadi nggak mengalami hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga di sini ada kegiatannya Jambaksos kalau nggak salah ya. Iya, Jambore apa tuh? Iya, Jambore. Wah, yang itu tuh, yang di Pramuka juga nanti kalau kalian hobi itu berangkatnya dari situ juga bisa ya pengalamannya ya Kak ya. Fakultas Kedokteran Gigi UI di mana West Javanya ini di mana ya? Jawa Baratnya daerahnya? Biasanya kita tiap tahun ganti tempat Bu. Kita kadang ke Karawang, kita juga ke Tasik kayak gitu. Jadi kita memang setiap tahun itu berganti-ganti tempatnya supaya lebih banyak masyarakat yang mendapatkan kebermanfaatannya juga. Jadi nggak stay di satu tempat aja. Iya.
Kemudian itu mulai dari 2016, 2017, 2018 dan aktif sekali nih Kak. 2020 pandemi aja sih ya. Alhamdulillah, tapi hikmahnya kita bisa jadi ketemu sama Kakak. Terus Social Project FKG UI di SD Kenari. Di Jakarta Kenarinya? Iya betul Ibu. Apa ini penyuluhan kah atau apakah ini social project-nya? Oh, biasanya kita memang 2015. Anak kedokteran gigi kan itu ya kental sama yang namanya pemeriksaan gratis untuk anak gitu. Ada latihan baru juga. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang terjun ke masyarakatnya nih Bu. Oh, ini PMR di sini mungkin boleh nih Kak. Oh, boleh banget ya. Ya, yang di PMR apa Jenal ya? Kita sekali-sekali diperiksain giginya. Wah, masih seperti apa gitu kan. Biasanya kan di sekolahnya di SD gitu kan, di TK. SMP ada nggak tuh Kak proyek kayak gitu untuk SMP? Wah, kalau SMP sebenarnya bisa sih Bu. Mungkin kita nanti bisa ngomongin lagi. Bisa untuk diskusi lagi. Ya, nah selain itu di sosial ya, ada juga nih awards. Nah, awards ini sebuah penghargaan apa saja yang sudah mulai dari tahun berapa nih 2017 sampai dengan 2020. Oke, satu-satu ya, Bu baca di sini ada penghargaan itu dari Bakti Nusa Dompet Duafa sebagai leadership awardees. Ini kegiatan Dompet Duafa ya? Betul Ibu. Oke, karena Dompet Duafa juga ada kan seperti apa dia kliniknya atau apa untuk sosial masyarakatnya ya? Iya. Seperti itu. Pahlawan Senyum, waduh, Pepsodent. Apa nih Kak? DKGN 2019. Itu maksudnya giginya berarti Kakak punya gigi yang bagus, bukan gitu? Oh, bukan kayak gitu. Tapi pemeriksaan gigi kali kirain. Kalau jadi kalau misalnya Pepsodent, mungkin teman-teman sini banyak yang pakai Pepsodent juga ya, bukannya promosi ya Kak ya. Jadi biasanya ada proyek bareng-bareng itu setiap tahun, ada namanya BKGN, Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Jadi semua dokter gigi, mahasiswa kedokteran gigi, kita tuh memberikan pelayanan gratis dan juga edukasi buat masyarakat. Nah, kebetulan di tahun 2019 kemarin, di pembukaannya itu dari Pepsodent itu bikin acara yang cukup besar. Dan di sana mereka memberikan semacam award penghargaan berupa namanya Pahlawan Senyum untuk mereka-mereka, untuk orang-orang yang dianggap nih banyak berkontribusi untuk kedokteran gigi di Indonesia. Dan alhamdulillah saya terpilih dari satu dari 10 orang. Nah, tuh adik-adik semua kakak-kakaknya tuh. Kamu jangan apaan tuh berkontribusi. Maaf ya Kak, bukan apa-apa. Ini harus begini. Kakak-kakak ini berpartisipasi. Kalau gitu ya bahasanya ya. Sudah berpartisipasi dalam setiap kegiatan di masyarakat. Nah, ini bekerjasama dengan Pepsodent kebetulan. Kemudian best aktivis. Wah, aktivis nih kakak-kakak nih. Aktivis FKG UI Awards ini 2017-2018 sebagai aktivis terbaik. Kemudian the third winner poster competition. Kakak ikut juga untuk apa nih? Lomba kompetisi poster apakah gitu? Iya, kebetulan memang beberapa gigi aja ini ya. Lomba poster, lomba video, jago gambar juga, jago desain juga. Waduh, apa nih kayak nggak bisa? The third winner Dental Olympiad UDS Festival FKG USU itu kali Medan itu. Iya. Ya. Mewakili UI gitu Kak? Iya benar. Oh gitu ya. Olimpiade nih adik-adik ini Olimpiade ya mengenai kesehatan gigi kali ya Kak ya? Iya. Sekitar seperti itulah. Kemudian juga the third winner video competition over curriculum. Apa salah dah? Saya baca overculum. Apa itu Pak? Oke, overculum itu nama lomba. Yang terbaru ini 2020. Iya, nama lombanya overculum. Jadi sama sih sebenarnya lombanya seperti yang Dental Olympiad ini. Cuma kalau yang overculum itu diadakannya lebih besar gitu. Kalau misalnya tuan rumahnya, kalau yang di overculum itu kebetulan kemarin di Universitas di Unsud. Kalau misalnya yang tadi kan di USU ya. Jadi kita memang ikut lomba-lomba nasional dan yang disegarkan oleh tuan rumah yang lain gitu. Ya, oke. Terus itu ya sejumlah awards yang sudah diterima Kakak saya suka Aldriati. Nah, sekarang interest ya Pak Jenal? Ya.
Ya Bu, lanjut Bu. Oke. Saya soalnya kalau ketemu orang-orang sukses itu saya suka tergantung, saya pengen tahu lebih banyak lagi gitu. Mudah-mudahan adik-adiknya juga demikian. Soalnya kan ketika kalau kita itu terinspirasi lah, biar mereka terinspirasi supaya mengikuti jejak-jejak kakak-kakaknya ini. Mudah-mudahan saya bilang saya nggak pengen 1-2 tapi beberapa dari siswa-siswi SMP Negeri 4 Jakarta ini suatu hari nanti juga mengikuti jejak-jejak kakaknya, biar ini tertarik gitu. Nah, ini interestnya nih nggak cuma masalah bidang kedokteran dan kesehatan seperti kakak Pratiwi juga, kakak ini kalau dilihat minatnya ini banyak. Yang pertama tentunya di bidang kesehatan gigi, kemudian kesehatan masyarakat, ya Kak ya. Kemudian law and politics, nah, ini sesuatu yang menarik sekali ya memang ya. Terus kemudian leadership dan tim manajemen, nggak salah jadi ketua OSIS dulu. Iyalah, ini interestnya aja udah kepada bidang tersebut, nggak salah jadi seorang pemimpin. Dan Islamic Studies, dua-dua kakak ini sangat membanggakan sekali. Nah, kalau ada yang mau tanya-tanya lebih jauh, silakan itu kontak information-nya bisa dilihat di situ. Mungkin mau konsultasi, mungkin pengen lebih jauh lagi. Aku ada masalah, pengen sukses kakak gimana ya? Itu kira-kira kakak boleh nggak tuh Kak begitu kalau mau ada yang mau tanya-tanya gitu di luar dari Zoom ini gitu? Boleh banget dong teman-teman. Misalnya nih Bapak Ibu guru punya punya putra putri. Nah, kira-kira kalau misalnya kalau masuk kedokteran gigi itu kayak gimana, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Atau masuk fakultas hukum kayak tadi Kakak Pratiwi, belajarnya caranya harus gimana sih? Berapa sih kriteria itu minimalnya kayak gimana gitu. Oke, demikian dari sekilas kurikulum detail atau personal dari Kakak Aldrieti. Saya persilakan aja langsung ya Kak ya. Kita setengah nggak formal-formal sekali. Karena ini adalah kakak alumni sendiri, silakan saja langsung menyampaikan materinya. Semoga yang lain ini adik-adiknya bisa menyimak dan mengambil manfaatnya pada materi berikut ini, yaitu tugas pokok dan fungsi OSIS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Masya Allah. Nih saya lihat muka-muka yang cerah-cerah ya, tapi kayak masih agak ngantuk nih kayak tadi. Gara-gara tadi pagi mulainya, aduh, Pak Zainal, saya masih ngantuk Pak, tapi karena aduh, saya harus absen, jadinya buru-buru nih. Terus udah melewati materi 1 juga, udah dengerin banyak hal dari Kak Tiwi juga nih. Mungkin biar lebih semangat ya, kita senam dikit dulu ya, biar semangat nih, biar sehat juga nih kan. Karena saya juga kan calon seorang dokter ya, jadi saya selalu mengingatkan untuk jangan terlalu banyak diam gitu. Jadi emang harus bergerak sedikit. Jadi mungkin bisa diangkat tangannya ke atas. Sama-sama Bapak Ibu guru juga boleh ikut, Pak, Bu. Ya, boleh sambil digerak-gerakan ya, digerak-gerakan. Ke samping juga boleh, ke samping. Ke depan juga boleh, ke depan. Terus ini nih yang paling penting banget nih, yang mungkin banyak teman-teman Bapak Ibu juga lupa ya, kalau apalagi di masa pandemi kayak gini, kita tuh terlalu banyak ngelihat layar, sampai kita tuh lupa namanya senam mata. Nah, boleh nih diikutin, jadi jarinya ditaruh di pelipis sini ya, di daerah sini, terus dipijit, ya kan, lagi pijit lagi, lemesin ya kan, boleh sambil dimeremin, aduh enak banget, jangan sampai ketiduran ya, jangan sampai ketiduran, belum selesai ya caranya. Udah dipijit-pijit, coba yang sini yang di tengah sambil pakai jempolnya ditekan-tekan dekat daerah matanya ya, sambil dipijit-pijit, ditekan-tekan, sambil merem juga, rileks, ambil nafas, buang. Pokoknya udah siap ya, udah senam dikit nih, muka-mukanya harusnya udah lebih segar lagi nih. Yang tadinya mukanya bingung, ngantuk, nguap nih udah kembali lagi ya. Tapi sebelumnya saya mau izin dulu nih, sebelumnya Pak Zainal juga, Bapak Ibu Guru, saya nggak pakai background-nya, soalnya laptopnya agak-agak, jadi kalau saya pakai background-nya mukanya hilang. Gak apa ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak ya, yang penting kelihatan wajahnya. Saya lanjut ya, mau kenalin diri lagi, tadi juga dikenalin sama Bu Ida, ya udah lengkap banget tuh. Tadi mungkin saya mau ringkas aja, jadi nama saya Aldrieti Merdiarsi, teman-teman. Boleh dipanggil Kak Aldri. Biasanya orang manggil saya Aldri, cuma waktu SMP saya ada juga guru-guru yang manggil saya Yeti ya, tapi saya nggak apa-apa dah. Aldri Yeti, asal jangan dipanggil Zainab aja, kan bukan nama saya.
Jadi ya boleh teman-teman nanti mau manggilnya Kak Aldri, Mbak Aldri, asal jangan Mas Aldri juga ya. Soalnya nama saya ini Aldri ini kadang kayak cowok nih, tapi alhamdulillah saya perempuan tulen kok, jangan khawatir. Jadi alhamdulillah saya perempuan ya. Dan izin juga saya gabungnya pakai 2 device karena saya pakai satunya lagi untuk ngeliat nih apa misalnya dari chatnya sama mau lihat muka teman-teman juga gitu. Ini tadi juga dikenalin saya lahirnya di Sumeneb 23 Maret 98. Saya dari SMA 70 Jakarta ya. Mungkin teman-teman di sini udah ada apalagi yang kelas 9 nih udah tahu belum nih mau masuk sekolah mana nih. Penting banget nih ya. Jadi ini juga harus dipikirkan dari sekarang nih. Saya kuliah di FKG UI 2015, angkatan 2015, dan mau ngelurusin sedikit Bapak Ibu, jadi sebenarnya saya belum dokter gigi ya, masih koas. Tapi Insya Allah Kak, Insya Allah. Insya Allah ya, mau doanya tahun calon. Kalau udah bisa jadi dokter gigi beneran ya kan. Apalagi kan koas sempat tertunda juga kan ada pandemi ya. Mohon doanya juga nih adik-adik nih kan muka-muka soleh-soleha nih, Insya Allah nih. Amin. Dijaga nih, Insya Allah nih. Jadi saya senang nih ikut didoakan oleh adik-adik saya nih yang muka-mukanya nih rajin ke masjid gitu kan, rajin mengaji. Wah, pasti doanya tuh keren banget lah ya, pasti Insya Allah jadi kekuatan buat saya juga. Tadi juga disebutin saya pernah jadi ketua BEM FKG UI. Jadi kalau ketua BEM tuh kayak ketua OSIS juga gitu, tapi di tingkat fakultas gitu di universitas gitu. Saya hobinya baca, nulis ya, nggak berat-berat banget. Saya juga baca komik ya nih. Ada yang muka-muka pembaca webtoon nggak nih? Ada lah ya nih, sama saya juga suka baca gitu. Jadi baca tuh baca apa aja teman-teman, baca webtoon, baca koran, baca berita gitu, apapun saya suka baca. Saya juga orang suka nulis, biasanya nulis curhatan gitu ya, termasuk juga, atau nulis tentang opini-opini. Dan tadi juga walaupun itu ya yang di sini saya tuh mungkin basicnya tuh latar belakangnya kesehatan ya, tapi saya suka menggabungkan gitu antara terutama yang jadi minat saya adalah antara kesehatan dan juga hukum dan politik. Itu ada kaitannya itu. Saya suka jadi hukum dan politik dalam bidang kesehatan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oh iya, saya mau cerita dulu. Jadi saya tuh alumni 48 kan. Saya tuh kakak saya alumni 48. Saya alumni 48, adik saya alumni 48, adik saya yang bungsu alumni 48 juga. Jadi kita keluarga SMP 48, teman-teman. Jadi apalagi zaman dulu tuh betul Bu. Apalagi zaman dulu ambil rapot nih udah Bapak saya nih kalau udah ambil rapot saya itu habis itu ambil rapot adik saya, jadi memang lebih praktis sepertinya ya kalau satu sekolah. Cuma adik saya nih yang memang jadinya kayak udah ditebak-tebak nih, ini kamu adanya Aldri ya, pasti kayak gitu. Ntar adanya lagi ini kamu adanya Rifdan ya, pasti kayak gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau saya tuh kemarin tuh cukup senang gitu dihubungi Pak Zainal, karena sebenarnya saya tuh agak malu gitu Pak, Bu, kalau mau ke 48 gitu ya. Mungkin teman-teman yang suka ngajak, ke sekolah yuk, ke sekolah reuni gitu. Kalau saya tuh takut gitu, malu gitu. Aduh. Malunya kenapa Kak? Rasanya belum bisa bawa apa-apa gitu, belum bisa jadi apa-apa gitu kan. Begitu dikasih kesempatan bilang gitu dulu aja coba tuh. Makin berisi makin enggak ini ilmu padunya. Hebat. Iya Bu, kan kalau misalnya udah jadi Menteri Kesehatan kan kalau main ke sekolah lebih enak gitu. Amin, doakan. Amin. Jadi masih malu gitu Bu. Jadi itulah kenapa gitu Pak Zainal bilang mau ngisi nggak? Wah seneng banget nih momen kesempatan saya kembali lagi nih ke rumah lama saya, rumah lama gitu. Jadi benar-benar suatu kerinduan lama banget nih saya berhubungan sama SMP saya nih yang udah lama banget saya nggak temui lagi gitu kan. Nah, tapi teman-teman, saya sebelumnya mau ngajakin nih bikin peraturan tambahan ya selama diskusi saya. Yang ini harap teman-teman simak ya dan tolong diperhatikan baik-baik. Tolong ya, ini peraturan-peraturan tambahannya. Yang pertama adalah dengan niat yang benar. Saya pengen teman-teman di sini ikhlas ya menjalani sesi ini ya, maksudnya walaupun tadi kayak aduh kok saya dipilih jadi ikut LDKS kan saya nggak mau Bu gitu kan. Nih sekarang terima dulu, ikhlas dulu, karena kalau teman-temannya aja udah gerutu, udah capek, udah nggak mau, males, ikutan Zoom-nya nih bung kotor nih, jangan kayak gitu ya. Ini harus ikhlas dulu, karena ikhlas tuh hal yang penting dalam menerima sesuatu. Dan yang kedua adalah saya pengen teman-teman sama sisi ini chill, asik, chill aja, santai aja. Jadi walaupun kita bahasnya cukup penting, serius, tapi pengen nih teman-teman tuh relate nih, merasa paham nih sama bahasannya. Itulah kenapa saya tuh ngomongnya mungkin agak santai, agak ngegas dikit ya, emang beginilah bocah kebayoran kan ya. Saya lihat nih muka-muka bocah-bocah kebayoran ya kan, kita kayak begini, yang penting kita tetap jadi anak-anak yang baik tapi tetap chill gitu ya. Jadi saya juga pengen teman-teman tetap chill aja gitu, walaupun aduh kokoknya udah tua banget ya, udah 2015 udah gitu masih, ya Allah nih saya ngeliat adik-adik gemes banget nih, udah kayak lihat
mau dibilang adik juga udah nggak adik-adik banget ya, kayaknya saya udah tua gitu. Jadi itu tetap chill ya, walaupun kita perbedaannya agak jauh, tapi masih lah muka-mukanya masih sepantaran, masih muka-muka kelas 9 loh ini loh. Ya Allah. Terus yang ketiga adalah saya pengen banget ya teman-teman aktif nih, aktif. Jadi karena ini diskusinya online ya, saya nggak suka tuh udah saya di rumah ngomong sendiri sama laptop gitu kan, ntar mas saya lihat nih anak kenapa nih ngomong sendiri gitu kan. Jadi at least walaupun nanti kita interaksi terbatas ya karena Zoom, jadi mungkin ada sesi-sesi yang saya minta tolong ada yang ngomong, itu boleh di unmute salah satu orang atau dua orang, atau kalau misalnya terbatas mungkin bisa diketik-ketik nih. Coba kita cek dulu ya semangat dan keaktifan teman-teman. Coba saya mau tanya teman-teman, boleh jawab di kolom komentar dengan ketik ya. Pertanyaannya adalah, boleh nih jawabnya yang cepet ya, yang ambis nih. Jajanan apa yang paling favorit di kantin? Wes apa tuh, coba diketik-ketik nih. Saya mau lihat nih, udah lama nih mau memantau nih, kayak jajanannya udah berubah apa gimana nih? Udah makan daging kambing apa sekarang nih? Apa gimana nih? Apa masih makan? Oh, Bang Jon, ya Allah, es Bang Jon masih legenda ya ternyata ya. Saya juga tuh dulu sering minum es Bang Jon tuh. Yang diikat pakai plastik tuh, yang ada buah-buahannya tuh. Ya Allah. Alzi yang kelas 7 ini kan selama pandemi belum masuk, jadi dia belum masuk ya. Oh, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Jadi anak-anak ini jadi penasaran. Nanti kalau udah masuk kuliah dia kayak jadi mencari tahu. Wah, katanya kemarin yang favorit es Bang Jon. Mana es Bang Jon gitu. Nanti pas masuk anak-anak kelas 7 kita buktikan nih bener atau enggak nih es favorit nih. Yo, es Bang Jon kayaknya favorit banget nih, kagak ada yang lain. Oh, ada nasi bakar, nasi goreng, betul banget nih. Tempe mendoan bude, ya Allah, ya bener banget nih. Kayaknya lapar nih sekarang nih, saya lihat-lihat nih ngomongin makanan. Ya, saya suka nih kayak gini ya. Jadi interaksinya kayak gini ya, semangat gitu ya ngetiknya. Jadi dua arah gitu. Jadi teman-teman memberikan respon juga nih terhadap apa pertanyaan saya berikan nih. Coba saya juga mau pertanyaan kedua, boleh dibalas juga nih di bawah nih di kolom komentar ini ya. Hal apa yang paling, kalau misalnya kelas 7 kan belum masuk ya, jadi mungkin bisa diterka-terka, atau kalau untuk pertanyaan kelas 7 adalah hal apa yang pengen banget kalian lakukan kalau udah sekolah offline. Nah, kalau misalnya teman-teman kelas 8 sama kelas 9 nih, coba pertanyaannya adalah hal apa yang paling kalian rindukan dari sekolah offline. Nah, coba nih kita lihat nih apa nih. Gibah, astagfirullah. Ya, oke lanjut, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Oke, lanjut. Eskul, oh iya bener sih, eskul tuh seru banget sih. Jalan-jalan bareng, gibah sama ke kantin bareng, ya tuh, ya betul banget, eskul. Makan bekal bareng, ini anak bekal nih. Jajan. Ini di rumah pada nggak bisa jajan apa gimana nih? Kayaknya dari tadi jajan, oh mondar-mandir, main bareng ya kan. Ada yang itu rindu gitu mau ngeledekin Pak Zainal gitu, nggak ada ya? Bercanda Pak, ya Allah, ntar saya dimarahin. Mabar pulang sekolah ya, seru juga nih. Saya dulu suka nongkrongnya di lapangan depan tuh kan, dekat pos satpam gitu. Dulu yang jaga Pak Udin, Mas Pak Udin nggak sih? Masih ya? Terus nggak? Oh, Pak Udin, Masya Allah, Pak Udin tuh ya Allah suka ngursirin saya pulang. Udah pulang, udah malam, udah kayak gitu loh. Ini saya juga nih dikejar-kejar Pak Mufti, ya Allah. Ini gara-gara belum ngumpulin tugas TIK nih biasanya nih. Gitu ya, saya suka nih. Jadi itulah saya dapat respon dari teman-teman juga, semangatnya udah naik juga. Ini saya pengen nih teman-teman pertahankan semangat ini ya untuk diskusi-diskusi ke depan gitu. Oke, lanjut ya. Tadi pertama adalah dengan ikhlas, senyum dulu nih, mukanya ada yang cemburut nih. Abis dimarahin emaknya bagaimana nih? Nggak ada ya, oke senyum. Aksal, coba Aksal senyum dulu Aksal. Mana senyumnya cakep bener, ya Allah. Gitu ya, saya suka nih. Jadi kalau misalnya senyum, positive vibe tuh udah ngomongin apa aja udah seru, udah asik deh. Apalagi ngomongin OSIS nih, yang keren banget kan. Jadi ya, oke, next lanjut. Nih, tadi saya juga diminta gitu sama Pak Zainal bahas tentang... Kak Aldri, mohon maaf sebentar. Waktunya biar nggak ini sampai dengan jam 11 ya Kak ya. Oh iya Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Jadi ini kan saya diminta gitu ya ngomongin tentang tugas pokok dan fungsi OSIS. Aduh, saya bilang aduh ya Allah udah beribu tahun yang lalu tuh ngomongin OSIS. Masih inget nggak ya gitu kan. Saya sampai buka-buka Facebook juga, lihat-lihat kenangan lama, nanya-nanya teman juga. Jadi teman-teman ini mungkin nggak sesuatu yang strict banget ya, tapi hal-hal ini mungkin bisa jadi berguna banget nih teman-teman tentang sebenarnya OSIS itu apa sih? Kita mau ngapain sih di OSIS? Gimana sih supaya bikin OSIS kita keren gitu. Kita coba brainstorming bareng-bareng. Kita coba diskusi bareng-bareng. Ya. Nah, ini nih saya juga cerita nih. Saya dulu pernah jadi ketua OSIS juga nih. Kayaknya 2018 2019 OSISnya cewek apa cowok? Cowok ya? Cowok. Oh, berarti saya ketua OSIS perempuan terakhir nih, Pak. Saya masih rekor nih. Ayo nih, saya ingin ngajak teman-teman kalau ternyata
di OSIS, bahkan ketua OSIS itu bukan cowok doang nih, kebetulan aja nih beberapa tahun terakhir cowok, tapi ternyata ada nih perempuan-perempuan yang nekat seperti saya dan Kak Tiwin yang sebenarnya bisa kok, dan teman-teman saya yakin nih teman-teman perempuan ini juga sebenarnya punya kemampuan yang sama gitu. Jadi jangan minder karena OSIS itu punya kita semua gitu, tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Asik, kita lihat besok-besok nih, kita lihat calon ketua OSIS ada cewek juga. Asik. Nah ini sampai saya simpen nih apa namanya name tag waktu Lorcenia, ya Allah sekarang masih ada Lorcenia kayak gitu lah itunya. Nah teman-teman, kalau kita mendengar ya OSIS, apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman? Coba boleh ketik-ketik, apa nih OSIS itu apa sih? Boleh diketik-ketik apa teman-teman OSIS apa ya gitu. Aduh kak nggak kepikiran, boleh nggak apa-apa kalau misalnya bingung atau apa kayak gitu atau apa gitu. Ini kayaknya masihnya pada belum kepikiran ya OSIS itu apa ya, atau masih kan banyak anak kelas 7 juga belum kebayang gitu ya. Gitu, nggak apa-apa. Atau ada yang mau berpendapat juga boleh, tapi sebenarnya nggak ada, kita lanjut aja ya. Jadi kalau misalnya OSIS gitu ya, namanya adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah gitu kan. Ya betul nih katanya Nabila Rahma, organisasi sekolah yang dapat membantu kinerja sekolah, betul. Jadi kan dibilang organisasi siswa intrasekolah ya kan. Ya emang itu singkatannya, ya semua juga tahu Kak, OSIS itu organisasi siswa intrasekolah gitu. Tapi apa sih gitu kan. Teman-teman kalau kita bedah ya satu-satu, organisasi siswa intrasekolah. Organisasi itu apa sih? Organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang. Jadi kalau misalnya sendiri itu bukan OSIS namanya. Gitu kan. Jadi OSIS itu harus rame-rame, harus keroyokan tuh baru OSIS gitu. Tapi kalau sendiri itu namanya belum OSIS, belum organisasi. Yang kedua adalah siswa. Jadi isinya adalah teman-teman semua nih, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bang John nggak ikutan nih OSIS, nggak ikut karena dia bukan siswa ya kan. Itulah teman-teman harus dipahami. Oh ya kalau OSIS berarti ya organisasi sekumpulan siswa-siswa doang ya. Pedagang kantin nggak ikut ceritanya. Intrasekolah yang artinya di dalam sekolah, misalnya SMP 48 gitu. Kalau anak sesat nggak ikutan nih OSIS kita gitu. Anak 66 tuh nggak ikutan gitu. Jadi khusus di dalam sekolah aja. Itulah kenapa namanya OSIS gitu. Apakah OSIS itu cuma teman-teman yang hadir di sini? Salah. OSIS itu semuanya. Teman-teman inilah mungkin adalah calon pengurus OSIS gitu. Sama kayak misalnya apakah Indonesia itu cuma pemerintah doang? Bukan. Kita semua Indonesia, cuma ada yang ngurusin Indonesia itu namanya pemerintah. Sama nih teman-teman ini calon-calon pemerintahnya nih di SMP 48 kayak gitu secara singkatnya. Nanti tadi juga udah dapat tuh banyak materi-materi dan masukan juga dari Kartiwi kan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kayak ini logo-logo OSIS-nya sebenarnya banyak banget meaning-meaningnya, banyak banget artinya. Kalau kita lihat nih ada bintang gitu kan. Itu adalah tanda Pancasila, merah putih gitu-gitu lah ya. Nah, seperti yang saya bilang juga, kenapa sih di SMP ada OSIS? Kenapa di SD itu nggak ada OSIS gitu? Kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa di SD nggak ada OSIS? Karena sesuai kebutuhannya juga gitu. Jadi yang pertama adalah karena organize gitu. Anak-anak SMP itu jauh lebih banyak daripada anak SD. Kenapa? Kalian SD paling kelas 1A, kelas 1B. Coba SMP sampai kelas 81 sampai 87 gitu kan. Saking banyak ya. Karena kita tuh rame-rame inilah kita perlu diorganisasi. Perlu diatur. Itulah kenapa kita butuh OSIS, butuh orang-orang yang ngatur karena kita tuh jumlahnya banyak banget, teman-teman. Yang kedua adalah karena kita tuh remaja, remaja. Anak-anak SD tuh masih anak-anak. Tapi kalau kalian tuh masih udah anak-anak tapi udah nggak anak-anak gimana ya? Anak remaja lah intinya. Anak remaja tuh apa sih? Masih berapi-api, terus juga semangat, terus juga masa-masa pubertas gitu kan, masa muda gitu kan. Kalian tuh udah mulai bisa berpikir dewasa. Itulah kenapa kalian tuh sekarang udah bisa dimasukin OSIS karena kalian udah bisa berpikir kritis. Beda sama anak SD yang mungkin lebih kayak ngikutin gurunya aja kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah kalian punya potensi. Kalian bisa melakukan sesuatu lebih banyak gitu. Anak SD disuruh bikin kepanitiaan belum tentu bisa karena belum paham, masih takut-takut, orang sekolah aja masih dianterin gitu kan. Kalau misalnya SMP beda, kalian tuh udah berani, kalian udah semangat, kalian udah banyak bisa berani ngobrol sama teman-teman kalian kayak gitu. Itu namanya kalian punya potensi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran. Teman-teman, gini, anak-anak kenapa kita tuh sekolah tuh bukan cuma buat pinter doang, teman-teman. Percuma kalau kalian sekolah cuma buat pinter doang. Sekolah itu untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan pinter itu salah satu cara agar kita bisa bermanfaat. Selain itu, cara kita bermanfaat adalah dengan kita punya pengalaman. Dan di OSIS inilah kalian bisa dapat pengalaman itu.
belajar tentang kehidupan, belajar tentang bikin kepanitiaan, bikin lomba, itu kan udah nggak diajarin tuh di pelajaran kan. Nah itulah OSIS tuh memadai gitu. Bagaimana kita belajar bikin sesuatu di luar pelajaran-pelajaran biasa. Nah tujuan OSIS tuh ada banyak banget nih, aduh. Kayak baca sendiri aja deh ya. Intinya adalah banyak hal, intinya kita pengen bikin kalau misalnya konteksnya OSIS tuh nggak ada di 48 doang, di Papua juga ada OSIS gitu. Tapi ini adalah konsep OSIS yang dibawa dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan. Jadi yang mana nanti bisa generasi yang beriman dan bertakwa. Nih jadi anak-anak sekolah tuh bisa jadi lebih beriman bertakwa lah ya gitu ya. Terus juga menghargai lingkungan hidup, terus juga menghargai HAM, punya wawasan kebangsaan, sportif, jujur, bertanggung jawab gitu. Kerjasama secara mandiri, hal-hal yang kayak misalnya belajar tentang politik. Mungkin kalau misalnya belajar politik tuh Pak Widodo ngajarin PKN kan tuh ya, kayak pemilihan presiden gitu-gitu. Itu kita mungkin agak susah gitu, karena teman-teman masih belum 17 tahun, belum ngerasain demokrasi itu apa sih gitu. Tapi dengan adanya OSIS ini, teman-teman bisa nyicipin belajar namanya berdemokrasi. Dengan misalnya lewat pemilihan ketua OSIS. Oh kayak gitu ya, itu loh pentingnya OSIS. Karena hal-hal yang di luar pelajaran, itulah OSIS yang bisa menghadirkannya. Kayak gitu. Nah, fungsi OSIS itu teman-teman secara pokoknya itu ada 3. Yang pertama adalah mewadahi sebagai wadah. Jadi teman-teman di sini mikirnya kalau aduh aku pengurus OSIS nih, aku pengen bikin supaya OSIS itu bisa mewadahi semua orang-orang yang pengen atau punya potensi yang sangat bagus gitu. Kayaknya nih aku lihat-lihat si Siti Fatimah nih kayaknya jago nyanyi nih. Tapi kita tuh belum ada tuh namanya misalnya kelas untuk vokal grup gitu, atau vokal grup yang campur gitu, itu kayaknya belum ada. Nah itu bisa teman-teman OSIS menginisiasi atau memulai, gimana kalau kita bikin, coba dikumpulin orang-orangnya, coba kita bikin pelatihannya kayak gimana, sambil diskusi juga sama guru-guru. Terus yang kedua adalah memotivasi, dan juga kayak misalnya kayak anak-anak yang lain kayak udah aku mau belajar aja, nggak mau aku ikut lomba-lomba gitu. Nah fungsi teman-teman pengurus OSIS dan kehadiran OSIS di sini adalah ngajakin, ngasih semangat kayak jangan gitu, kita tuh harus bisa jadi, jangan belajar aja, kita harus pinter tapi juga harus pandai bergaul, harus peduli sama lingkungan, peduli sama masyarakat kayak gitu. Jadi teman-teman OSIS ini harus bisa menyemangati teman-teman yang lain. Biasanya anak-anak yang lain kan suka lesu gitu kan. Ada yang biasanya udah berangkatnya buru-buru, pulangnya juga langsung pulang gitu kan. Jadi dia pelajarannya kurang nih, pelajaran tentang komunikasi, bergaul itu kurang. Nah, teman-teman OSIS ini bisa mengencourage untuk bisa memotivasi, menyemangati untuk teman-teman yang lain tuh untuk bisa menjadi siswa-siswa yang keren juga, siswa-siswa yang positif juga dan berprestasi juga. Dan yang penting juga ini adalah sebagai preventif teman-teman. Teman-teman OSIS, teman-teman pengurus OSIS, teman-teman tuh yang paling dekat sama teman-teman yang lain. Kayak misalnya, ada hawa-hawa mau tawuran nih katanya, udah ini nih, udah janjian nih di Alfamidi di Kebayoran nih. Nah, teman-teman OSIS nih udah pengurus OSIS udah siap-siap nih kayak, wah, jangan sampai nih terjadi, gimana caranya? Misalnya oknum-oknum yang katanya mau tawuran ini diajak ngobrol, dihindari, pokoknya jangan sampai terjadi tuh namanya tawuran. Atau misalnya mencegah hal-hal yang nggak diinginkan, misalnya barang-barang hilang kayak gitu. Nah itu teman-teman OSIS bisa mengkreasikan hal itu supaya hal-hal buruk tidak terjadi, terutama yang dilakukan oleh teman-temannya nih. Nah, yang penting tadi juga disebutin sama Kak Tiwi, kalau misalnya di OSIS tuh harus ada visi misi. Visi itu apa sih? Adalah tujuan. Oke, kita mau bikin OSIS yang keren. Dan dituangkan visinya itu dalam bentuk misi. Cara mencapai tujuan. Oke, visinya adalah membentuk OSIS SMP 48 yang keren. Nah, misinya misalnya gimana sih cara kita supaya kita keren? 1, banyak belajar dari senior-senior terdahulu. Berarti bikin dari misi itu, misinya adalah banyak belajar. Yang kedua adalah bikin acara yang seru. Nah gitu kan, hal-hal yang bisa mewujudkan kita supaya jadi OSIS yang keren. Yang mana teman-teman, poinnya kalau visi misi itu intinya adalah kebaikan bersama. Jangan sampai gue pengen bikin tapi cuma buat gue doang gitu, nggak boleh gitu. Karena kita adalah OSIS, sama-sama bareng-bareng. Apalagi teman-teman adalah pengurus, orang-orang yang dipercaya nih, orang-orang yang diamanahkan, teman-teman harus mikirin kepentingan bersama nih, kayak gitu ya. Jadi visi misi ini juga penting. Tadi juga ada disebutin ya fungsi dan tujuan OSIS itu apa. Nah itu tadi juga disebut kalau misalnya OSIS itu biasanya ada yang namanya proker ya, program kerja. Saya menyarankan teman-teman membuat program kerja itu diawali dengan masalah. Maksudnya bukan kalian bikin masalah ya, enggak gitu. Tapi kalian melihat nih masalah apa sih yang terjadi. Selama PJJ kita nih banyak nih
anak-anak yang suka telat ikutan kelas misalnya kayak gitu. Itu masalah kan. Nah, oke, gimana kita bikin proker untuk menyelesaikan masalah itu? Gimana kalau kita bikin OSIS menyapa? Jadi tiap pagi OSIS nunjuk beberapa orang terus digilir untuk ngebangunin teman-temannya. Nah, itu bisa jadi salah satu gitu, proker gitu untuk menyelesaikan masalah gitu. Nanti setelah misalnya sebulan berjalan, wah ternyata yang telat jadinya lebih sedikit nih, wah berarti kita berhasil nih. Atau kalau misalnya ternyata yang disuruh bangunin malah telat bangun nih. Nah, itu kan berarti dievaluasi ya. Kira-kira kita pilih orang-orang yang lebih rajin misalnya, yang muka-mukanya nih sholat subuhnya ke masjid nih, berarti kan bangunnya pagi. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita evaluasi juga. Itu teman-teman, kalau bikin proker utamakan teman-teman proker itu menyelesaikan dulu masalah yang ada. Di dengar-dengar itu tuh anak-anak SMP banyak yang bullying. Nah, gimana nih caranya supaya kita mencegah bullying gitu. Misalnya proker kebersamaan, proker solidaritasan gitu kan, keakraban gitu. Misalnya nanti kalau udah nggak pandemi gitu ya, bikin hari dimana kalau misalnya ketemu kita harus tos. Nah, itu kayak gitu kan, jadi kayak sesuatu yang simpel tapi bisa menyelesaikan masalah gitu, untuk menghindari misalnya bullying dan sebagainya atau perundungan gitu dulu lah ya, gitu dah. Jadi yang pertama adalah temukan dulu masalahnya kalau teman mau bikin proker ya. Yang kedua adalah brainstorming. Oke, nih masalahnya adalah banyak yang telat nih kalau PJJ nih. Terus brainstorming, kira-kira telatnya kenapa ya? Oh, karena telat bangun, atau karena apa? Nah, itu kita pikirkan bareng-bareng nih. Kalau misalnya udah ketemu nih, oh tadi kayaknya karena telat bangun deh. Berarti kayak kalau gitu kita bikin proker untuk ngebangunin orang-orang nih misalnya. Nah, kayak gitu kita bikin persiapannya. Kita pilih orang-orangnya, kita bikin jadwal siapa yang ngebangunin gitu. Dan baru kita eksekusi. Oke, kita terapin. Nah, pasti ada yang kaget nih. Udah apa nih tiba-tiba OSIS ngebangunin gitu kan. Kan dia kalau misalnya dibangunin kan jadinya merasa malu gitu ya. Aduh, aku besok-besok gak akan telat lagi nih kayak gitu. Eksekusi nanti baru tadi evaluasi. Nanti kalau udah ada evaluasi, cari lagi masalah yang lain, selesain lagi. Nah, yang pasti ya, ini saran juga nih buat teman-teman, bikin proker, program kerja OSIS, bikin acara. Ini penting banget. Hal-hal ini yang pertama adalah kritis. Tadi lihat apa sih yang benar-benar jadi masalah, apa sih yang benar-benar dibutuhin sama teman-teman. Kayak misalnya nih, oh ternyata selama ini banyak ya alumni-alumni kita, anak-anak atau anak-anak kelas 9 yang bingung mendingan masuk SMA mana ya, SMA ini bagusnya apa ya, SMA ini bagusnya apa ya. Tapi mau nanya tapi bingung mau nanya ke siapa. Mendingan SMA apa SMK ya? SMK apa STM ya gitu. SMK ini apa SMK ini ya? Atau IPA atau IPS ya? Mungkin itu menjadi masalah kan buat anak-anak kelas 9. Oh, ternyata ini masalah nih. Gimana kita bikin proker nih? Proker untuk ngebahas sharing dari misalnya kakak-kakak kita, senior-senior kita SMA, tentang SMA. Oh, IPA tuh kayak gini loh. Oh, jadinya anak-anak kelas 9 ini tahu. Oke, karena gue tahu nih gue pengen masuk SMA 70 IPA gitu, atau aku mau masuk SMA 47 IPS kayak gitu. Karena teman-teman bingung gitu. Itulah kita harus kritis nih, lihat apa yang benar-benar jadi kebutuhan dari anak-anak dari teman-teman. Dan inovatif juga, jangan bikinnya itu aja gitu kan. Jadi orang tuh malas gitu, bosan gitu. Dan yang pasti adalah kolaborasi. Mungkin teman-teman bisa nih bikin acara misalnya gerak bareng bersama teman-teman SMP 161 gitu. Misalnya di bidang lingkungan atau di bidang edukasi. Misalnya teman-teman SMP 48 sama SMP 161 bahkan misalnya bikin acara kebudayaan bareng, itu kan jadi lebih keren ya. Wih, ada 2 sekolah diselenggarain itu jauh lebih keren dibanding cuma 48 gitu. Tapi ini ada kolaborasi, kerjasama, itu banyak banget tuh kolaborasi, itu udah bagus banget. Bikin OSIS kalian makin terkenal, bikin OSIS kalian makin banyak juga bisa belajar satu sama lain. Jadi apalagi di zaman sekarang tuh kolaborasi itu penting banget. Dan visible nih. Kalau bikin proker yang visible teman-teman, boleh bercita-cita, tapi ingat, ini penting untuk milih apa yang benar-benar bisa dilaksanain. Teman-teman mau bikin pensi, pokoknya mau bikin pensi, pokoknya nggak mau tahu bintang tamunya Justin Bieber, nggak mau tahu bintang tamunya BTS gitu. Ya teman-teman tolong kita pikirkan ya, mungkin nggak sih kita bikin acara pensi misalnya dengan persiapannya cukup mepet gitu ya. Terus mau bintang tamunya BTS gitu kan, ya mohon maaf gitu ya. Mungkin kayak kita bisa cari nih alternatif lain, apa ya? Oh kita bisa mengundang ini nih band Indonesia tapi tetap bagus. Nah itu kan cari yang mungkin kita bisa lakukan. Kita mau bikin ini nih, tapi yang sesuai sama kemampuan kita juga. Melihat diri kita nih, anak-anak SMP kita, atau bahkan relasi kita. Kita mau bikin acara ini, soalnya kita punya nih senior di sini, alumni ini. Itu bisa dimanfaatkan kan. Dibanding kalian misalnya, kita mau bikin kunjungan, acara studi tour,
SMP 48 tapi studi turnya ke New Zealand gitu kan susah gitu ya. Jadi kita cari yang kayak ke New Zealand kejauhan deh. Gimana kalau ke Jogja? Jogja kan kota pelajar. Nah, itu kan masih mungkin ya teman-teman. Nah, itu ya. Itu penting untuk menilai ini prokernya itu harus visible. Kalau teman-teman bikin prokernya jauh-jauh banget tuh susah teman-teman. Jadinya malah nggak tercapai ya kan. Jadi itulah bisa dipikirkan lagi. Bukan berarti kayak udahlah kita mau jalan-jalan ya udahlah bayaran aja ya Allah jangan gitu juga gitu. Jadi kita tetap harus bermimpi ya, tetap keren tapi harus tetap mikir nih apa nih yang kira-kira bisa gitu, tapi kita juga mampu. Nah yang pasti teman-teman karena teman-teman semuanya calon pengurus OSIS ya, balik lagi OSIS itu punya semua ya, teman-teman ini adalah pengurusnya, jadi semua tuh OSIS tapi kalian tuh intinya pengurusnya. Kalau saya bilang kalian sebagai calon pengurus OSIS dan calon pemimpin-pemimpinnya nih harus cakep. Nah, cakep tuh apa sih? Pertama, care, peduli ya. Pemimpin ini sebagai OSIS tuh harus peduli gitu. Kayak wah, kalian udah pengurus OSIS, tapi kalian lihat nih ada anak kelas 72 yang dia tuh sepatunya dia jelek, terus dia dimarahin sama guru kalau misalnya sepatunya udah nggak bagus gitu. Ternyata dia nggak mampu beli sepatu. Nah, anak OSIS tuh harus lihat kayak gitu loh. Wah, kasihan nih ada teman kita yang butuh sepatu. Siapa tahu teman-teman bisa cari tahu nih. Siapa tahu ada dari teman-teman yang lain yang punya sepatu lebih dan nggak kepake, itu bisa. Nah, teman-teman OSIS harus punya sense of care gitu dulu. Peduli dulu sama masalah orang lain. Kalau teman-teman OSIS bikin proker-proker doang, bikin kalian yang penting gue OSIS, ini gue OSIS gitu, nggak guna teman-teman. Ingat bahwa kunci kesuksesan itu bukan bagaimana kita pintar, bagaimana kita terkenal, tapi bagaimana kita bermanfaat. Apalagi kita sebagai pengurus OSIS yang diamanahkan. Jadi itu peduli sama orang-orang lain, peduli sama diri kita. Dia tuh kasihan deh, dia tuh orangnya sampai disetrap mulu, telat mulu. Kita harus cari tahu, lu kenapa sih setrap mulu gitu. Oh ternyata dia masalahnya temennya rumahnya terlalu jauh. Tapi ternyata di dekat rumahnya yang terlalu jauh itu ada temennya lain yang berangkatnya bisa naik motor, kan bisa bareng kayak gitu misalnya. Bareng sama orang tuanya juga gitu kan, itu kan bisa bareng kan. Jadi kita cari solusinya bareng-bareng, jadi kita menyelesaikan juga nih masalah teman-teman kita. Dan kayak gitu teman-teman selain jadi OSIS bukan cuma buat hore-hore doang, tapi teman-teman bisa dapat pahala juga. Wis kapan lagi tuh jadi anak OSIS dapat pahala masuk surga, amin ya Allah. Nah gitu kan. Jadi itu C-nya itu adalah care, A-nya itu apa? A itu ambis. Jadi anak OSIS juga harus semangat. Anak OSIS, pengurus OSIS ya jangan loyo gitu, kayak ya udah kita rapat gitu, jangan kayak gitu ya. Jadi kan semangat juga. Kalau pengurusnya aja tuh kayak nggak semangat, gimana teman-teman yang lain tuh mau semangat gitu, kayak kita mau bikin porseni nih, lorsenia nih, itu kita bikin acara ya teman-teman, terus gitu teman-teman yang lain ya jadi ikut semangat juga, dibanding kayak teman-teman kita bikin lorsenia dah serah dah kayak gimana dah gitu kan, jadinya yang lain juga lu niat kagak sih, kagak usah dah gitu kan. Jadi gitu, jadi teman-teman harus ambis dalam hal positif ya, memiliki kemauan yang tekad yang keras dan bersemangat untuk mencapai itu gitu. Dan K-nya itu harus kreatif. Nah tadi saya bilang apa sih ya kira-kira bisa dilakukan nih, apalagi kan masa pandemi gini ya, kira-kira kita bisa berpikir cara-cara apa nih yang bisa tetap kita lakukan secara online tapi masih bermanfaat juga buat teman-teman dan menyelesaikan masalah juga yang ada. Jadi kreatif dan inovatif juga penting. Anak OSIS ini harus kreatif nih, harus cari-cari inspirasi lah dari sosial media, boleh dari teman-teman yang SMP lain boleh gitu, nggak salah, kita saling belajar. Yang E, nah cakep kan, E-nya itu adalah elegan. Nah ini harus elegan juga. Anak OSIS elegannya dalam hal apa? Dalam hal otak men. Nih jadi harus juga pinter. Saya jujur teman-teman ya, mohon maaf, saya itu dulu tidak suka belajar. Ya Allah, saya kayak bahkan ujian ulangan harian kagak belajar deh. Tapi alhamdulillah pinter ya, bercanda sombong dikit. Dulu tuh, sekarang tuh masih ada nggak sih kayak kelas-kelas unggulan gitu ya. Dulu saya tuh zamannya saya tuh ya, ada tuh namanya 71 tuh unggulan gitu kan, 81 unggulan, 91 unggulan ya. Nah, kebetulan saya karena dulu namanya jelek ya waktu masuk 48 ya, tapi saya dulu tuh nggak 71, saya 72. Tapi 8-nya 81, 9-nya 91, ya sombong dikit ya Bu, maaf Bu. Nggak apa-apa gitu. Jadi anak OSIS tuh harus pintar gitu. Kalau misalnya anak OSIS aja kagak pintar gitu kan, tugasnya keteteran, PR kagak dikerjain, gimana mau ngerjain misalnya bikin porseni gitu, gimana kalian mau bikin acara gitu kalau misalnya PR kalian aja nggak selesai gitu. Jadi anak OSIS itu harus elegan secara otak dan secara penampilan juga, bajunya rapi dong, bukan berarti kayak harus cupu gitu, enggak, tapi baju tuh rapi, putih bersih, dasinya bagus banget gitu kan, nggak ada tip-X-nya gitu, tuh bagus tuh. Anak OSIS harus menampilkan yang terbaik gitu, jadi harus jadi teladan seperti yang Kak Tiwi tadi juga sebutkan, sebagai pemimpin tuh harus seperti apa gitu kan, harus elegan ya. Jadi inilah OSIS itu harus jadi role model
kalau teman-teman OSISnya sebagus apapun, bikin proker sekeren apapun, tapi anak OSISnya tuh kerjaannya bikin masalah, masa anak OSISnya yang telat gitu kan nggak lucu gitu. Jadi anak OSIS yang justru harus bisa menunjukkan nih ke teman-teman, gini loh contoh yang baik, guys, ayo kita pakai baju yang rapi gitu. Jangan kayak bajunya dilipat ya gitu, jangan ya. Kita harus solid gitu. Dan yang terakhir adalah pemimpin. Tadi juga disebutkan nilai leadership itu apa? Harus mentalnya kuat, harus mau belajar gitu, harus mau mendengarkan orang lain juga. Ini pokoknya harus cakep ya. Ini muka-mukanya udah cakep nih. Besok-besok harus lebih ditingkatkan nih cakep ini. Aura cakep nih. Senyumnya harus kayak gitu. Harus positive vibe ya. Kalau misalnya anak OSIS aja tuh kerjaannya cemberut, nangis, galak gitu kan, yang lain nggak mau dengar gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini senyum gitu kan, itu oke banget. Nah, ini buat motivasi juga ya. Ini udah mau akhir-akhir nih, udah mau penutupan nih. Teman-teman mungkin ada yang masih kayak, aduh aku sebenarnya males kok di OSIS. Jangan teman-teman. Menurut aku sayang banget kalau teman-teman melewatkan kesempatan teman-teman jadi pengurus gitu. Yang pertama adalah teman-teman bisa dapat lebih banyak teman. Mungkin kalau misalnya dia nggak OSIS, dia akan lebih temenan sama teman sekelasnya doang. Betul, saya kelas 72, anak 72 nih tadi ada di hadir nih. Gitu kan. Anak 72 main sama 72 aja gitu. Anak 76 memang anak 76 aja. Tapi ketika saya di OSIS, saya ketemu sama anak 76, terus kita jadinya bergaul bareng, teman bareng, bahkan sahabatan sampai sekarang gitu. Gara-gara dulu ketemunya di OSIS, teman-teman. Dan bisa juga temennya itu bukan cuma teman seangkatan doang, teman dengan kakak kelas gitu. Gara-gara saya dulu OSIS, saya jadi kenal senior, terus saya jadi kenal banyak sama senior, sampai sekarang nih masih berteman juga sama beberapa senior. Itu jadi bekal banget dan teman untuk kehidupan, bukan cuma di SMP doang, tapi di SMA dan selanjutnya. Jadi pengalaman berteman ini penting banget. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian jadi pengurus OSIS dengan bisa punya banyak teman. Jangan banyak musuh ya, masa pengurus OSIS banyak musuh, banyak teman. Yang kedua adalah pengalaman. Anak-anak lain mungkin cuma nyobain lomba-lomba persinya doang. Mereka nggak punya nih pengalaman gimana sih bikin acaranya, bikin timeline-nya, bikin nyiapin bola-bolanya. Mereka nggak punya pengalaman gitu. Tapi anak-anak pengurus OSIS punya. Nah, itulah menjadi nilai plus juga buat kalian yang nggak bisa didapetin sama anak-anak yang bukan pengurus OSIS. Jadi kalian patut banget bersyukur. Dan yang pasti juga soft skill. Karena kalian udah banyak pengalaman, banyak teman, jadi kalian lebih banyak berkomunikasi. Jadi kalian kalau ngomong tuh jadinya lebih halus gitu kan, lebih nggak grogi-grogi gitu. Beda sama anak yang kerjanya diem aja gitu. Tapi ketika disuruh ngomong gitu, dia akan terbata-bata. Tapi kalau anak OSIS karena dia udah terbiasa gaul sama teman-temannya, udah terbiasa kerja bareng sama teman-temannya, dia kalau ketika ngomong ya akan semangat, akan powerful gitu, akan oke banget gitu, akan percaya diri. Ya, selamat pagi teman-teman gitu. Kayak gitu-gitu lah. Jadi pengurus OSIS tuh soft skill-nya nanti akan bertambah juga. Dan jadi achievement juga dong, jadi prestasi juga kan, karena nggak semua orang bisa jadi pengurus OSIS gitu. Jadi ketika kalian jadi pengurus OSIS, berarti kalian adalah orang-orang yang terpilih. Itu jadi kebanggaan juga. Saya dulu bisa keren banget nih, waktu diwawancarai kan masuk kelas akselerasi, dilihat kamu dulu ikut apa, jadi SMP ngapain aja. Saya bilang saya ketua OSIS Bu. Wah keren banget nih, jadi saya bisa diterima gitu misalnya, jadi satu nilai plus juga buat diri kita. Dan yang pasti adalah memori. Anak-anak OSIS nih biasanya lebih banyak lah pengalaman-pengalamannya. Walaupun pengalaman tuh nggak selalu indah ya, tapi selalu jadi pembelajaran. Saya inget tuh dulu berantem-berantem sama temen sesama OSIS, tapi habis itu ketawa bareng. Itu jauh lebih banyak pengalamannya dibanding anak-anak yang non-OSIS, non-pengurus OSIS, terus kayak kerjaannya cuma belajar-belajar doang. Jadi pengalamannya kurang gitu. Jadi itu ya, teman-teman. Jadi sekarang positif lagi. Tadi teman-teman tahu OSIS itu apa, OSIS itu harus seperti apa, keuntungannya di OSIS jadi apa, itu menjadi motivasi teman-teman dan gambaran nih ke depannya mau kayak gimana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah teman-teman nih mau buat seperti apa. Ini penting banget, teman-teman harus tahu, teman-teman harus gali juga. Tadi saya mengajukan dua saran, itu adalah menyelesaikan masalah dan juga melihat kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan di masa online, dan tadi tetap berkaidah dengan hal-hal tadi, harus tetap visible, harus tetap bisa kolaborasi kalau perlu, kayak gitu. Nah, itu bisa banget, teman-teman. Misalnya, ini kan lagi pandemi ya, kita pengen nih anak-anak SMP 48 terbebas dari COVID. Nah, misalnya teman-teman bisa bikin lomba cuci tangan. Nah, itu kan lomba cuci tangan tapi sambil dilaguin kan, sambil teman-teman, dan misalnya tiap kelas wajib mengirimkan minimal 5 perwakilan. Nah, itu kan keren banget ya. Jadi pada belajar semua tuh cara cuci tangan yang benar gimana, tapi sambil kreasi, tapi sambil fun juga. Nggak monoton, nggak
nggak boring gitu. Atau mungkin ini muka-mukanya muka-muka bocah TikTok nih, kan seru kan ya bikin TikTok sambil cuci tangan gitu kan. Itu jadinya teman-teman bikin apa ya, suatu proker yang bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain dan seru juga buat kaliannya gitu. Dan bisa dilaksanakan juga secara online itu ya teman-teman. Jadi kayak wah kita tuh pokoknya cinta banget lah sama SMP ini, karena kita cinta, kita pengen berbuat lebih, salah satunya dengan mengajukan diri sebagai pengurus OSIS ya. Jadi teman-teman di sini harus bersyukur dan juga harus memaksimalkan potensi ini. Dengan karena alasan cinta inilah kita pengen yang terbaik buat SMP kita, buat sekolah kita, kita mau memajukan OSIS-nya. Nah, ya kali nggak OSIS asik. Nih bocah-bocah ini pasti tertrigger nih. Tadi bocah-bocah wibu tertrigger sama Naruto di depan ya kan. K-pop nih sekarang nih. Itu teman-teman. Nah, ini kayaknya terakhir ya dari saya. Teman-teman, kenapa sih kita harus jadi orang OSIS gitu ya? Ketika suatu hari saya di sekolah di pinggir lapangan gitu ya, di depan kelas 91 misalnya, atau kelas 81 atau kelas 72. Terus saya lihat teman saya kesusahan dan sebenarnya saya bisa nih. Misalnya ada teman saya kesusahan karena misalnya dibully nih sama teman yang lain gitu. Dan padahal dia nggak salah gitu. Karena misalnya dia cakep aja ya, tapi yang lain pada sirik gitu kan. Ini suka terjadi di kota-kota besar. Nah, saya bisa bantuin dia, tapi saya nggak memilih bantuin dia. Berarti saya lebih jahat dari yang membuli gitu. Itulah fungsinya pengurus OSIS. Pengurus OSIS harus jadi orang yang bisa mendamaikan hal itu. Karena teman-teman, baik lagi, kita sebagai orang-orang terpilih yang diamanahkan ini, jangan sampai kita jadi penjahat nih, jadi yang tukang bulinya nih, apalagi jadi pengkhianat, orang yang diem aja atau nggak peduli ketika ada orang yang dibully atau orang yang disakiti. Tapi jadilah orang yang bermanfaat, yang bisa menyelesaikan dengan baik-baik. Kita bisa mendamaikan mereka, bisa melindungi teman kita yang kesulitan, gitu ya. Saya tunggu nih teman-teman sebagai pengurus OSIS yang terbaik untuk OSIS SMP 48 yang lebih baik. Ya, ini adalah beberapa dari sosial media saya, boleh difoto ya, boleh difoto. Foto. Boleh banget nih kalau mau ngobrol-ngobrol lagi atau mau lihat keseharian saya. Siapa tahu bisa banyak pembelajaran yang diambil di sini. Dan ya sekian, terima kasih. Mohon maaf ya kalau misalnya ngomongin banyak banget. Saya terbuka buat teman-teman yang punya pertanyaan. Terima kasih. Kalau saya bilang OSIS ya, boleh tangannya dikepalin. Kalau bilang OSIS jawabnya Jaya. Gitu ya, siap ya? OSIS. Jaya. Oke, mantap. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ida. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Give applause dulu ya buat Kakak Audrey. Tepuk tangan dulu ya. Materinya bagus sekali, materinya menarik sekali, Kak. Duh, penyampaiannya juga semangat sekali. Semoga ini menginspirasi betul-betul adik-adik kelasnya. Kak Audrey, ini Pak Jenal gimana, kita berikan kesempatan untuk bertanya? 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan, silakan di. Waduh, udah langsung Vini lagi atau bagaimana ini? Udah dia ngasih tanda tuh, mau nanya lagi nggak? Oke, silakan 3 pertanyaan yang bertanya. Waduh, siapa? Vini? Oke, silakan Vini. Silakan yang mau tanya. Vini. Terus? Ini lagi ada lain? Yang lain mana dong? Ayo, tadi Kelin. Ada yang lain? Tadi udah Nabila. Yang sudah mungkin kasih kesempatan yang lain kalau ada ya. Ini yang laki-laki nggak ingin bertanya nih. Aduh. Kalau nggak ada yang sudah boleh lah. Tapi coba saya prioritaskan yang lain dulu ya. Mana ini? Tadi Talia mau dikasih kesempatan mau bertanya. Gak apa-apa teman-teman, mungkin teman-teman nih kayaknya lapar ya, tadi gila ngomongin es balok juga semangat banget nih. Tetap semangat. Ayo. Semangatnya harus ditanam lagi nih, gak apa-apa. Mungkin tadi ada yang masih mikir kayak, oh tadi berarti kita harus bikin ini ya. Mungkin beberapa masih bingung nanya, kan lagi berpikir nih Pak Bu. Gak apa-apa. Boleh, kalau misalnya mau tanya. Sebentar, Kak Audrey. Nanti setelah materi Kak Audrey ini ada tes ya, 10 soal adalah materi yang disampaikan Kak Tiwi dan Kak Audrey. Ya, nanti ada 5 soal tentang kepemimpinan, 5 soal tentang organisasi OSIS. Jadi kalau bagi yang memperhatikan, ya, tentunya akan bisa menjawabnya dan baik gitu ya. Oke, lanjut. Silakan, ada kasih kesempatan 3 pertanyaan untuk peserta. Kalau nggak ada, mungkin kita ini Bu Hidayah, skip atau mungkin yang tadi mau tanya silakan lagi ya. Novi itu Pak, Novi Risnawati dari 87. Sudah memberi tanda. Oke, sebentar, raise hand coba biar ketahuan. Atau boleh pertanyaan lewat chatting boleh deh, nanti Kak Audrey bisa lihat. Apa-apa. Boleh mau bertanya lewat chatting boleh, mau langsung boleh.
Oh ya, ini Vini lagi. Vini mau tanya, Vini. Nabila. Nah. Oke, coba kasih kesempatan dulu ya. Vini dulu deh, karena nggak ada. Oke, Vini silakan. Aldri, perkenalkan nama aku Vini Audela Vinia dari kelas 82. Aku mau bertanya dong, motivasi kakak ikut OSIS, ikut jadi calon pengurus OSIS itu apa ya, Kak? Oke, makasih Vini. Ngomong dulu ya. Yang kedua 3 pertanyaan. Oke, Nabila ya. Nabila. Oke, saya kesempatan Nabila. Halo Kak, nama saya Nabila Ramazahira dari kelas 81. Kata kakak kan kalau untuk menjadi anggota OSIS kan harus mencari referensi lain atau mencari ide-ide lain dengan cara membuat event-event yang bisa menarik perhatian seseorang gitu dan juga bisa meningkatkan kualitas OSIS yang tahun ini. Dari kakak itu tipsnya apa sih buat event yang menarik itu dan juga apa aja masalah-masalah yang sering terjadi pas kita tuh mau buat event itu yang sering kayak kita tuh buat aduh gimana ya, jadi kita ragu-ragu itu masalahnya biasanya apa sih Kak yang bikin kita kayak merasa ragu gitu. Udah. Oke, satu lagi siapa? Kelin ya, satu lagi ya. Ada ya. Pak Jen, jadi ada Novi itu udah itu. Sebentar, oke, nggak apa-apa deh. Oke, Kelin silakan. Jadi Kak, aku Kelin dari kelas 85. Jadi aku mau nanya, kan tadi kan kalau kata kakak, kalau misalkan kayak ada teman kita yang mau tawuran dan segala macam, itu kan kita tahan. Terus kayak bully yang tadi, kalau biasa kan yang ngebully itu yang lebih ini ya, kayak dari senior ke junior gitu kan, Kak, kayak kakak kelas ke adik kelas. Nah, kalau misalkan kita mau iniin dia, tapi kita masih di bawahnya si kakak kelas ini, kadang kan kita jadi kayak ikutan kebully kan, Kak. Nah, itu gimana? Oke. 3 dulu atau mau sekalian 4 nih sekalian 4? Boleh inget nggak? Oh boleh Pak, 4 sekalian. Satu lagi Aulia, kasihan nih Aulia udah resign ya. Oke, Aulia, Marta, silakan. Mana Aulia tadi? Halo Kak, nama saya Aulia Marta Yuandari dari kelas 84. Ingin tanya, misalnya ada teman kita yang awalnya itu sangat aktif dalam OSIS, tapi lama-kelamaan dia sudah tidak aktif hingga meninggalkan tugasnya, bagaimana ya Kak? Oke, cukup ya. Silakan Kak Adri dijawab ya. Oke, sebelumnya teman-teman, saya mau minta tolong ya sambil saya jawab pertanyaan, mungkin teman-teman bisa isi ini. Saya biasanya kalau misalnya ngobrol gitu ya, saya jadi pembicara, saya selalu minta feedback nih dari teman-teman juga. Jadi mungkin sambil saya jawab pertanyaan, bisa sambil diisi nih linknya saya tulis di chat ya, boleh sambil diisi juga. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya bagus-bagus banget, ini kritis-kritis banget, dan ada juga pertanyaan yang agak itu ya, ngajak flashback nih. Motivasi kenapa saya pengen ngajuin jadi pengurus OSIS. Cerita dikit ya, tadi pertanyaan pertama. Jadi awalnya tuh kebetulan saya nggak terlalu minat sih. Saya kan orangnya malas gitu ya, saya orangnya tuh udah mager gitu kan. Saya atau kalau belum tahu tuh kayaknya mager banget gitu. Kebetulan waktu itu kakak saya pengurus OSIS gitu. Sebelumnya kan kakak saya waktu itu kelas 3 gitu kan, kelas 9 itu, saya kelas 7. Terus waktu saya masuk, saya pokoknya lu harus OSIS ya, lu harus OSIS ya. Jadi saya harus dipaksa gitu, diceburin lah sama kakak saya gitu ya kan, dipaksa jadi OSIS. Kayak awalnya tuh kayak aduh malas gitu kan, tapi akhirnya ternyata pas prosesnya tuh seru ya. Dari seru itu akhirnya saya melihat kalau saya nggak mau nih cuma seru doang, saya pengen yang keren dan bermanfaat. Akhirnya kenapa selanjutnya saya tuh awalnya nggak suka, awalnya nggak suka, terus dipaksa gitu kan, dipaksa jadi suka, lama-lama jadi suka, terus nyaman, dapat teman-teman baru, pengalaman baru, terus akhirnya saya pengen punya lebih dari sekedar OSIS yang ngejalanin OSIS doang, saya pengen bikin OSIS bagus. Terus kenapa akhirnya saya jadinya lama-lama jatuh cinta sama OSIS dan saya mengajukan diri nih jadi ketua OSIS. Sesimpel, sesederhana karena cinta guys. Karena kita cinta sama sekolah kita pengen ngasih yang terbaik buat sekolah kita. Salah satunya karena kita seorang siswa, salah satunya lewat prestasi, dengan juga lewat OSIS. Itu sih motivasi aku. Setiap orang boleh punya motivasi masing-masing. Nih ya apalagi masa-masa remaja gitu kan, aku masuk OSIS soalnya kakak yang ganteng di OSIS juga gitu. Gak apa-apa, terserah kalian punya motivasi apapun, selama motivasi itu nanti bisa diluruskan. Jangan mentang-mentang pas udah masuk OSIS kakak gantengnya lagi nggak masuk, sekali nggak mau ikut rapat, nggak gitu. Lama-lama temukan apa yang menjadi kenyamanan kalian gitu. Sama kayak aku tadinya OSIS cuma karena disuruh kakakku gitu kan, tapi setelah aku ikutan, aku
kenalan sama orang, oh kok jadinya akrab sama teman-teman aku jadi semangat buat rapat dan sebagainya, untuk bikin proker dan sebagainya, kayak gitu. Jadi temukan apapun motivasi, saran aku temukan apapun motivasi kalian sendiri masing-masing, entah mau belajar, entah mau menjadi ketua OSIS biar aku nanti bisa punya prestasi, entah pengen ngebantu teman yang kesulitan, apapun itu motivasi kalian, gak apa-apa. Selama motivasi itu bisa nanti kalian pertahankan di jalan yang benar, gitu. Jalan yang benar, jalan yang benar gitu ya. Gimana? Udah terjawab belum nih? Tadi si Vivi yang tanya ya? Oke, ini kayaknya sambil ngisi ya. Oke, Vini ngisi. Vini dari 82. Ya gitu. Oke, gitu ya Vini. Coba nanti ditemukan nih. Vini kira-kira kenapa yang mau masuk OSIS? Jangan sampai nggak punya motivasi apapun. Sesederhana walaupun terpaksa, nanti cari tahu lagi. Pas sudah di OSIS, cari tahu lagi apa yang ngebuat kamu mau di OSIS. Dan pasti harusnya kalau udah di OSIS, lama-lama bakal suka kok. Selama kalian jadi anak OSIS yang benar gitu. Kalau kalian kerjaannya gabut, nggak mau kerja, ya kan lama-lama jadi bete juga, bete sendiri kan dari kalian. Gitu ya. Ya sebenarnya saya tuh agak grogi tuh ngomong di sini tuh, ada guru-guru saya, ya Allah. Tadi Kia ada Bu Ica tuh yang suka ngegepin saya kalau Adri, ya Allah jangan ya Allah gitu. Ya Allah Bu, sekarang saya udah tobat Bu. Boleh dilanjut karena waktunya Kak. Betul nih. Tadi pertanyaan kedua itu kalau nggak salah gimana nih kakak kan kita harus bikin proker yang inovatif Kak. Nah kira-kira kita bisa cari inspirasi dari mana Kak? Dan kita tips-tipsnya seperti apa nih Kak? Dan masalah apa yang biasanya terjadi kalau misalnya kita mau bikin acara? Ini penting banget. Teman-teman mungkin di sini juga punya teman-teman SD kan, teman-teman SD lain yang sekolah dari SMP lain, ya kan? Nah itu teman-teman bisa ngajak ngobrol tuh, di sekolah lu ada acara apa OSISnya? Gitu. Itu pertama bisa dengan ngobrol-ngobrol. Kedua lewat sosial media. Di banyak banget di Facebook ada, di Instagram ada, di Google ada. Nah itulah teman-teman fungsinya kita menggunakan sosial media, menggunakan internet, menggunakan gadget dengan hal yang positif untuk mencari inspirasi, untuk mencari pembelajaran. Di Instagram nih ada Instagram SMP 66 nih. Wah, dia bikin acara kayak gini. Wah, kayaknya bagus nih kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba juga cari lewat sosial media selain dengan ngobrol-ngobrol. Atau dengan tadi balik lagi dengan brainstorming dan ngebahas bareng. Cari inspirasi. Teman-teman, seluruh anak kelas 7, 8, 9 tuh diisi ya link berikut misalnya. Kira-kira mereka maunya apa? Siapa tahu inspirasi itu bisa datang dari teman-teman non pengurus juga gitu. Bikin itu dong turnamen Mobile Legends gitu. Kayak gitu misalnya, tapi bikinnya tuh setelah UAS gitu. Nah, gitu. Kayak misalnya itu bisa ya. Itu bisa jadi juga inspirasi untuk bikin proker. Dengan selain nanya orang luar, sosial media bisa dengan nanya-nanya juga nih anak-anak non pengurus OSIS kayak gitu. Pentingnya juga kita mendengar kebutuhan dan juga masalah yang terjadi. Dan masalahnya apa sih yang sering terjadi adalah kenapa akhirnya nggak misalnya udah bikin proker, kita bisa bikin kunjungan nih misalnya ke museum gitu sambil bikin misalnya kelas fotografi gitu karena banyak anak-anak yang suka fotografi dan suka foto-foto gitu kan. Tapi malas gitu. Masalahnya menurut saya anak sekarang tuh zaman sekarang suka pesimis. Nggak mungkin deh kita bikin, jangan deh, emang sempet kayak gitu. Jadi hal yang pertama harus kalian lakukan adalah optimis. Optimis. Semangat. Kita pasti bisa. Dengan bisa itu dicari nih jalan pengeluarannya apa, seperti apa. Jangan teman-teman kayak, aku tuh sebenarnya pikiran gimana kalau kita tuh bikin acara atau bikin proker pengelolaan sampah di sekolah, tapi aku tuh takut paling ntar kayak gagal gitu. Nah itu tuh yang biasanya jadi masalah. Jadi hal-hal kayak gitu harus dikuatin teman-teman. Jangan bikin sendiri, ajak ngobrol yang lain juga. Misalnya Nadia ngajak ngobrol Aura. Nat, aku mau bikin proker ini nih. Menurut kamu gimana? Menurut aku tuh bagus nih. Gimana kalau misalnya kayak gini? Nah itu akan jadi banyak ide dan itu akan jadi bikin kalian semangat bikin prokernya juga. Membuang hal-hal yang pesimis tadi. Jadi itu ya tadi. Hal yang bikin masalah juga adalah nggak visible. Misalnya tadi ada kadang pesimis, kadang terlalu optimis ya kan. Mau bikin lombanya tuh lomba nyanyi tapi hadiahnya 100 juta. Nah, itu kan kadang kayak kurang visible ya. Itu yang kadang bikin susah juga nih teman-teman OSIS. Gimana kalau hadiahnya tuh sepeda? Itu kan masih mending, itu masih mungkin kan dibanding 100 juta.
Itu yang jadi masalah. Itu yang Nabila nanti bisa cari inspirasi atau ngobrol juga sama aku boleh, ngobrol sama guru-guru juga boleh. Kira-kira proker OSIS bapak ibu guru ada masukan nggak kayak gitu. Jadi Nabila ditunggu ya nanti ide-idenya yang lebih kreatif nih buat OSIS SMP 48. Gimana? Udah terjawab ya? Insya Allah kalau sambil aku jawab pertanyaan yang selanjutnya. Tadi ada juga pertanyaan dari Selin, siapa itu tadi? Ya, Selin nanya, Kak kan tadi kita harus nih salah satu fungsi OSIS Kak, kan sebagai preventif ya Kak. Gimana Kak kalau misalnya kita tuh nggak punya kekuatan, nggak punya power Kak untuk hal itu. Nah ini juga nih mindsetnya harus diperbaiki. Kenapa teman-teman? Satu, teman-teman itu adalah seorang pengurus OSIS. Teman-teman berhak ngingetin teman-teman yang lain. Bahkan senior sekalipun. Tadi aku juga dengar tuh tadi ada pas materinya Kak Tiwi. Iya gimana Kak kalau misalnya pas seni kelas 9 tuh kadang suka seenaknya aja Kak. Disuruh ini malah gini. Terus bolanya nggak mau dikasih terus gitu. Terus udah gitu pelanggaran mulu gitu kan. Itu sering banget terjadi. Itulah maksudnya OSIS itu harus mendisiplinkan. Bukan berarti sok-sokan ya, tapi justru kita ingin mengingatkan kakaknya. Siapapun kalau misalnya salah itu diingatkan teman-teman. Atau misalnya bisa jadi dia keliru. Kak, maaf, misalnya teman kamu nih ternyata dibully gara-gara dia sepatunya sama seniornya. Misalnya bilang, kamu cari tahu dulu. Yang pertama adalah cari tahu dulu. Masalahnya itu apa. Yang kedua, penyampaiannya juga harus baik. Misalnya gini, Kak, maaf, misalnya kalau kamu lihat dia dibully, Kak, maaf, aku mau, misalnya kamu bisa bohong-bohongan untuk kebaikan juga nggak apa-apa. Misalnya nih si Aldri lagi dibully nih sama kelas 9 nih, dia mesti kelas 8 bukan gara-gara dia tasnya mirip sama seniornya gitu sama kelas 8, dia jadinya kelas 9 terus dia akhirnya dibully kan. Nah mungkin bisa nih dari teman-teman, saya Naila lihat aku lagi dibully, Naila datengin aku bilang, Kak maaf Aldri tadi dipanggil sama Pak Zainal gitu. Aldri cepetan gitu dipanggil Pak Zainal gitu. Jadi bisa dicari cara-caranya. Yang penting kalian sebagai pengurus OSIS nggak diem aja ngelihat hal itu. Atau misalnya dengan cara-cara misalnya, oh gimana kalau misalnya tawuran gitu. Oh bisa nih dengan cara kayak, ada tawuran, emang apa sih tawuran gitu kan. Kalian bisa dengan hal-hal lain gitu. Kita nanti mau ngumpul angkatan, ini nggak usah tawuran, cuma nambah-nambahin luka doang, cuma nambah-nambahin masalah doang gitu. Akhirnya bikin misalnya acara lain yang bikin orang tuh kayak, aduh, ya jadi dia nggak jadi tawuran deh, ada acara seru nih di sekolah gitu. Ya itu bisa nih, jadi dengan cara-cara yang lebih seru dan cara yang santuy. Jadi kita tuh nggak perlu harus power gitu. Kadang tidak perlu otot, tapi perlu otak. Nah, itu gimana caranya kita mengemas itu. Terutama ketika menghadapi senior juga ya kan. Nah, tapi ini juga pesan nih buat teman-teman semuanya, ketika nanti udah jadi kelas 8, kelas 9, nah ya kelas 7 juga, jaga hubungan dengan baik gitu. Jangan mentang-mentang udah kelas 3 nih gue jadi itu jangan deh gitu. Harus karena kita sayang sama sekolah kita pengen sekolah kita sekolah yang terbaik. Seru banget aku dulu main sama kelas 9 baik-baik aja. Bisa tos bareng sama kelas 9, tapi tetap hormat kayak gitu. Maksudnya hormat yang gak takut gitu, tapi tetap saling sapa. Pagi Kak kayak gitu. Itu jauh lebih bagus teman-teman. Jadi ketika kalian jadi senior pun tolong nanti jadi mencontohkan senior yang baik. Aku yakin nih teman-teman insya Allah akan jadi senior yang baik ya. Yang kalau misalnya diajak porseni atau senia tuh tertib gitu. Nggak seenaknya sendiri misalnya. Atau yang juga sayang sama adik-adiknya. Kalaupun adiknya salah, diingetin. Tapi bukan dengan cara dibully. Gitu ya. Gimana? Salin insya Allah udah terjawab juga ya. Tadi pertanyaan terakhir tuh keempat. Aku lupa pertanyaannya apa ya. Naila. Itu siapa ya tadi? Pertanyaan keempat, aduh, aku lupa. Ya dari Aulia. Oh, Aulia, ya Allah. Tanyaannya apa tadi, Bu? Aulia, mana nih Aulianya? Tadi, ya Aulia. Oke. Tadi gimana pertanyaannya, Aulia? Pertanyaan saya, misalkan ada teman kita yang terpilih jadi OSIS, awal-awal dia aktif, namun makin lama dia meninggalkan tugasnya. Itu bagaimana ya Kak caranya supaya dia mau aktif lagi? Oke. Ini penting banget sih Aulia. Aku senang karena Aulia udah punya kepekaan nih, udah punya dari cakep tadi udah punya C-nya nih, care-nya nih. Gimana kalau misalnya nanti ada temen aku, misalnya aku ngurusin
ngurusin tentang ini nih, lingkungan nih, atau tentang pendidikan nih sama dia, tapi dia tuh hilang-hilangan, padahal tadinya dia aktif gitu. Yang pertama sebagai teman adalah kita harus positive thinking dulu. Positive thinking kalau misalnya dia tuh hilang-hilangan karena ada alasan. Itulah kenapa kita harus menanamkan empati dulu. Dia tuh akhir-akhir ini langsung pulang terus, nggak ikut acara. Nah itu kita harus pikir, jangan-jangan dia tuh ada sesuatu ya, gitu. Kita harus khawatir dulu nih sebagai teman. Nah yang kedua adalah cari tahu kenapa sih, kayak misalnya tadi anak itu hilang-hilangan. Bisa jadi teman-teman, anak-anak yang hilang-hilangan. Kalau misalnya ada nih pengurus OSIS namanya Aldri, tadi dia aktif nih, suatu hari dia hilang-hilangan. Terus kita udah ngebully dia, parah banget lu, udah lu keluar aja dari OSIS gitu. Padahal ternyata misalnya Aldri itu di rumah adiknya lagi sakit dan orang tuanya nggak bisa jaga karena kerja dan dia harus jagain. Kan kita jahat banget ya berarti. Terus kenapa kita juga harus cari tahu kalau ketika dia hilang-hilangan, apakah dia lagi sakit kah atau ada masalah keluarga kah gitu. Jadi itu ketika ternyata oh ya nih aku sakit gitu kan. Jadinya Aldri pun jadi bisa cerita gitu kalau dia punya masalah. Oh Dri, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kita cari aja penyelesaiannya. Gimana kalau misalnya hal yang bisa kamu kerjain di rumah, kamu kerjain di rumah aja. Nanti sisanya aku bantuin nih di sekolah kayak gitu. Itu kan jadinya pertama kita udah berempati dan berhusnuzon dulu. Yang bukan suzon ya, tapi husnuzon. Berpositive thinking dulu ke teman kita. Kasihan dulu sama teman kita yang punya masalah. Yang kedua adalah kita cari tahu dulu kebenarannya. Yang ketiga adalah kita ngobrol sama orang ini dan dicari nih penyelesaiannya seperti apa. Gimana bahkan tanya aja kalau menurut aku, gimana kamu masih sanggup nggak di OSIS? Kalau misalnya menurut kamu nggak sanggup, misalnya adanya sakitnya keras banget nih gitu kan, nggak apa-apa kamu keluar OSIS aja, daripada dia membebani dia kan, karena dia nggak bisa ikut OSIS karena dia harus jagain adiknya, dan dia juga membebani OSIS karena dia nggak bisa ikutan karena dia sibuk gitu. Jadi harus dicari penyelesaiannya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, dia mau lanjut atau enggak, kalau mau lanjutnya seperti apa. Tapi harapannya jangan sampai ya udah maksimalkan orang yang nggak lanjut itu benar-benar karena dia beneran nggak bisa lanjut, bukan karena dia misalnya lagi bete. Kamu kenapa sih hilang-hilangan? Ini aku lagi bete. Oh ya udah, kalau kamu bete nggak apa-apa, kamu istirahat aja dulu seminggu. Nanti istirahat, nanti seminggu lagi kamu balik lagi ke OSIS ya. Nah, dicari penyelesaiannya bareng-bareng. Dari dua pihak, dari yang bermasalah dan kamu juga sebagai temannya. Ya, nanti Aulia juga nih semangat juga. Semoga Aulia bisa jadi yang paling semangat dan juga paling menjaga teman-temannya. Mungkin juga ini mau ngingetin juga terakhir ini dari sosial media aku, boleh banget kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya atau ada yang mau cari tahu, atau misalnya teman-teman bahkan misalnya aku ceritanya dokter gigi loh Kak, mau nanya-nanya kita boleh banget ini di save aja. Aku sangat terbuka dan sangat senang kalau misalnya bisa berinteraksi sama teman-teman. Oke, itu aja cukup karena udah banyak banget. Saya kembalikan Bu Ida. Maaf ya Bu, waktunya jadi banyak. Ya, terima kasih. Sebetulnya sih senang sekali nih Kak. Gimana nih? Sebetulnya senang sekali mendengar semua masukan dari Kakak. Ini pas banget untuk di acara LJKTD kita ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa menjadi bekal awal bagi adik-adik kelasnya nanti jika mereka menemukan masalah-masalah yang akan dihadapi. Sekali lagi, mudah-mudahan adik-adik kelasnya ini bisa juga seperti yang Kakak sebutkan, mempunyai kemampuan skill cakepnya tadi. Cakepnya tadi. Iya. Jadi luar biasa Bu Ida ya. OSIS, mereka ini OSIS ini kan juga sebagai bekal dasar gitu kan, mereka menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Aldri. Semoga sukses selalu dan cepat menjadi dokternya. Ya Allah. Dan nggak hanya menjadi dokter, tapi juga menjadi mungkin bisa lolos di tes-tes berikutnya menjadi entahlah di rumah sakit mana atau punya klinik yang mana gitu kan. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Kami selalu mendoakan seperti itu. Sukses ya Kak ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan penjelasannya. Semoga tidak bosan-bosan nanti jika ada adik-adiknya yang ingin melalui Instagram, melalui media sosial atau mungkin WA-nya untuk bisa bertanya lebih lanjut. Itu saja mungkin pada hari ini Pak Jendral, 2 materi sudah tersampaikan dan kita akan mungkin tutup dengan tesnya ya Pak ya. Ya, sebelum tes foto bersama dulu ya. Minta bantuan Bu Ica, Mas Eko. Kita semua dinyalakan kamera.
yang masih ada siapa yang bertahan dari 150-an jadi 130 udah ada yang yang keluar ya. Baik Bu Ida, terima kasih banyak ini kepada narasumber. Saya yang tadinya lagi meriang nih, tapi narasumber tiba-tiba jadi semangat saya, Bu. Semangat muda. Luar biasa saya gitu. Oke, minta bantuan Mas Eko, Bu Ica, Aldri, itu ya, foto bersama dulu ya. Oke, sebentar supaya galeri. Semua tangannya diginiin ya. Di sini ada 6 slide, 6 slide. Oke, sebentar. Yang pertama, 1. Oke, Bu Ica dibantu. Oke, yang kedua. Yang kedua. Oke, masih ada Kak Tiwi, masih ada. Oke, sebentar. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Masih ada tangan ya, Feby sampai Alia Salsabila. Oke, sebentar ya, mohon bersabar. Oke, yang keempat. Dari Rahma masih ada sampai Muhammad Rafli. Oke. Oke. Sekarang yang kelima. Yang kelima ada Dara Anjani sampai Zahra, Rifa. Nih Rifa nggak nyala videonya, nggak apa-apa. Kita screenshot dulu. Satu lagi. Oke, satu lagi. Ya, dari Davina sampai Raka ya. Baik, cukup. Fotonya cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk kakak-kakak narasumber semuanya. Semoga jangan kapok ya, kita undang lagi. Baik anak-anak, ini sambil kita menunggu penutupan. Untuk peserta semuanya akan diberikan tes ya, 10 soal. Materi yang diberikan oleh Kak Pratiwi dan Kak Aldri. Ada di tes tersebut, silakan kerjakan dengan baik. Tes linknya akan saya berikan di kolom chat, ya, di kolom chat ya. Baik, anak-anak silakan dikerjakan tesnya 10 soal. Siapa cepat, benar. Untuk sampai selesai nggak? Kalau udah selesai, saksi waktu sampai jam 12:10 lah ya, baru kita penutupan. Pak, bagaimana? Sudah cukup waktunya, saya tutup ya. Baik, di sini ada 108. Oke, saya tutup. Baik, terima kasih ya atas keikutsertaannya pada hari ini. Silakan Bu Ida, ditutup Bu Ida. Ya, alhamdulillah tepat jam 12.10 kegiatan LDKPD kita pada hari pertama ini berakhir. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, materi-materinya bisa bermanfaat dan bisa menjadi masukan buat kalian jika nanti menjadi pengurus OSIS periode berikutnya. Mari kita tutup saja kegiatan kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari saya itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Maka Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.